Nah itu yang akan kami dalami dan dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Agenda Komnas HAM memang satu mengunjungi keluarga korban, mengunjungi rumah sakit, terus tadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman Arema untuk bisa bertemu dengan beberapa pemain. Ya, kepingin tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Yang berikutnya adalah memang mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia, dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!